Orang tinggal dalam Tuhan, artinya dia dekat dengan Tuhan. Sudah berbuah pun masih dibersihkan. Kenapa? Supaya kita gak tinggi hati. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Supaya kita berbuah lebih lagi. Waktu Tuhan pakai saya, Tuhan proses saya. Waktu ada peninggian dari Tuhan, ada perendahan dari orang lain yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Supaya saya ingat bukan saya tapi Tuhan. Waktu Marlon nyanyi lagu itu, saya tuh nangis terus karena lagu ini tuh selalu bagi saya, ini hati saya buat Tuhan. Bahwa satu-satunya yang saya andalkan tuh cuma Tuhan, gak ada yang lain. Saya gak punya apa-apa dan saya gak punya orang lain selain Tuhan. Kalau Tuhan gak tolong saya gak bisa. Justru kalau kita sungguh-sungguh ngandalin Tuhan ya, kita gak bisa sombong. Justru kalau orang tuh sampai sombong, berarti dia gak ngandalin Tuhan, dia ngandalin dirinya sendiri. Kita berani bilang bahwa kita mampu tanpa Tuhan? Gak bisa. Jangan menghakimi orang-orang yang sedang ditimpa masalah. Wah lo, problem datang terus tuh. Gak punya hubungan pribadi sama Tuhan ya. Nah lo ditimpa masalah tuh. Kenapa tuh gak punya keturunan? Nah gak diberkati sih. Kenapa perusahaannya susah? Gak bayar perpuluhan ya. Dengar baik, jangan suka ngehakimin orang. Semua orang punya masalah, semua orang ngalamin proses. Tuhan itu mengizinkan masalah datang supaya hidup kita dibersihkan. Supaya kita berbuah lebih banyak. Katakan amin. Amin. Kunci kita kuat dalam ujian adalah tetap tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Justru kalau lagi dilanda masalah, jangan meninggalkan Allah. Justru kita butuh Tuhan. Kenapa begitu? Karena Tuhan itu sumber hikmat dalam hidup kita. Tuhan itu yang memberikan kecakapan dalam hati kita. Saya percaya setiap kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Katakan amin. Saya percaya kalau kita mau ditolong Tuhan, jangan justru menghindar dari Tuhan. Tetap pegang Tuhan erat-erat. Apa yang terjadi ketika di tengah masalah kita tetap berpegang pada Tuhan? Saya katakan, di masa sulit pun kamu akan terus berbuah. Bayangin, di masa sulit ketika kami berdua kesulitan, pandemi datang melanda, banyak partner tangan pengharapan yang meninggalkan tangan pengharapan karena mereka sendiri kesusahan. Kami gak marah sama mereka, tapi kami malah berdoa buat mereka.